Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang bersifat jasmaniyah maupun ruhaniyah. Nikmat iman merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih sehingga mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal din, mengenal tauhid, mengenal sunnah. Semoga Allah memberikan kita istiqamah di jalan tersebut sampai mati. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga tibanya kiamat. Kita akan melanjutkan pembahasan kisah para nabi, yakni setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya kisah tentang Nabi Ishaq, putra dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka kita akan melanjutkan kepada pembahasan putra dari Ishaq yang tidak lain adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Siapa dia? Putra Ishaq yakni Yakub. Dia disebut juga dengan Israel. Israel dari bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, El artinya Allah. Jadi Israel kalau dalam bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Israel sama artinya hamba Allah. Dialah Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam. Menurut beberapa riwayat, yang riwayat itu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah karena sedikit sekali pembahasan mengenai Nabiullah Yakub, kecuali jika digabungkan dengan kisah Nabi Yusuf yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Karena tidak bisa dipisah keberadaan Nabiullah Yakub dengan putra-putranya, termasuk yakni yang menjadi nabi yang sangat dicintainya yaitu Yusuf. Bahkan Yusuf ini dibahas dalam satu surat khusus, namanya surat apa? Surat Yusuf. Adapun Nabiullah Yakub tidak disebutkan secara mendetil tentang berapa usianya, kemudian bagaimana dia memiliki istri dan anak-anak yang jumlahnya banyak. Hanya sepintas saja bahwa beliau nanti dikarunia anak jumlahnya 12. Tidak disebut nama-namanya secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah, kecuali
dalam cerita-cerita Israiliyat atau juga di perjanjian lama yang merupakan kitab rujukan ahlul kitab. Al-Quran tidak menyebutkan siapa nama-namanya. Al-Quran hanya menyebutkan Yusuf, bahkan adiknya Yusuf yang satu kandung dengan atau satu ibu tidak disebutkan. Sementara orang mengenal dengan nama apa? Binyamin, bukan Binyamin ya. Binyamin. Dia adalah adik kandungnya. Yang disebut dalam surat Yusuf cuman apa? Saudara Yusuf, itu aja. Tidak disebut namanya secara rinci. Adapun dalam sumber-sumber yang lain banyak menyebutkan tentang perkara itu. Nama-namanya ya. Terutama sumbernya dari cerita-cerita Israiliyat. Allah menyebut Israel dalam banyak tempat. Cuman biasanya dikaitkan dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Di dalam surah Maryam ayat 58 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina." Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, wa min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Keturunan Adam habis, hanya yang bersisa yaitu keturunan dari Nabi Nuh. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin, dan yang hidup atau diangkat bersama Nuh dalam bahtera 78, 70 kaumnya, 8 Nuh, istri dan keluarganya. Kemudian dari Nuh inilah kemudian berkembang keturunan umat manusia sampai hari ini. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan juga dari keturunan Ibrahim, wa Israila, dan Israel. Siapa Israel? Di sini adalah Yakub. Ini cucu dari Nabi Allah Ibrahim. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan juga mereka yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila mereka mendengarkan, yakni ayat-ayat Allah dibacakan, kharru sujjada wa bukiya, mereka segera tersungkur sujud dan menangis. Itu sifat orang-orang terdahulu dari keturunan orang-orang saleh, keturunan Ibrahim, keturunan Ishak, keturunan Yakub, dan seterusnya. Semoga kita bisa mengikuti sifat-sifat mereka. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, maka kita menangis. Ya paling tidak orang mukmin itu harus apa? Bertambahi imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, orang-orang mukmin itu bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Qur'an kepada mereka, maka bertambah imannya. Minimal itu. Syukur-syukur kalau kita memahami. Bertambahlah iman, dan juga kita bisa memahami makna dan mengamalkannya. Baik, saya akan kemukakan di sini, tapi riwayat ini belum tentu benar, ya. Yaitu tentang keturunan dari Yakub.
dan istri-istri beliau. Yakub punya istri pertama yaitu Lea bin Laban. Makanya jadi mereknya celana apa itu? Jin itu Lea dari bahasa Ibrani itu. Ya, Lea bin Laban, putranya Laban. Dia punya adik namanya Rahel, atau orang bilang Rakel, ya kan? Rahel bin Laban itu apa namanya? Nama adiknya. Tapi yang punya anak dulu Lea. Anak pertamanya Ruben. Udah dengerin aja, nggak usah lihat itu namanya kok aneh, Ruben, ya kan? Ya udah nama-nama mereka, ini kan sumbernya dari mereka. Kalau diarabkan nggak tahu kayak apa nanti. Nggak ada memang dalam Al-Quran dan Al-Hadis menyebutkan tentang nama-nama mereka. Adanya ya di cerita-cerita Israelia. Dua, Simeon atau Simon mungkin ya. Tulisannya ya Simeon gitu aja. Asal jangan diplesetkan Simeon. Tiga, yaitu Lewi. Yang keempat Yehuda. Nah, dari sini yakni bangsa Yahudi dinisbatkan dari keturunan Yahuda, dari istri pertama Yakub. Tapi Bani Israel itu banyak, 12 suku. Karena putranya masing-masing membawa suku atau mendirikan kabilah masing-masing, suku masing-masing. Si Rahel nggak punya anak. Padahal Yakub lebih cinta kepada Rahel. Nggak punya anak. Akhirnya Pak Rahel punya budak namanya Bilha. Bilha inilah kemudian disuruh apa? Disuruh mengawini. Yakub disuruh mengawini Bilha. Ini orang dulu. Orang dulu kalau nggak punya anak, dia punya budak, budaknya suruh dikawin sama tuannya. Kenapa? Karena hak mengasuh anak itu juga diambil alih oleh tuannya. Kalau dia budak punya anak, berarti tuannya punya hak untuk mengasuh anaknya. Makanya Bilha, budak dari Rahel ini dinikahi oleh Yakub. Dan alhamdulillah punya anak. Yang pertama yaitu Dan. Udah dengerin aja, jangan diteruskan ya kan. Kemudian yang keenam yaitu Naftali. Bilha. Kemudian si Lea bin Laban ini pun juga berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Yakub. Dia juga punya budak. Disuruh ngawinin lagi. Bagaimana dia punya anak yang banyak, baik dari dirinya maupun dari budaknya, supaya Pak Yakub lebih cinta kepadanya. Itu cara untuk mengambil hati seorang lelaki. Bagaimana caranya dia punya anak dengannya lebih banyak. Nggak tahu kalau zaman sekarang ya, nggak banyak-banyakan atau dikit-dikitan nggak tahu. Ini Lea punya budak namanya Zilfa. Nah dari Zilfa ini ternyata lahir anak, yaitu Gad. Dan yang kedua yaitu Asher. Ini dari Zilfa. Kemudian ternyata Rahel pun belum punya anak, walaupun sudah berusaha, berdoa setiap saat. Justru Lea bin Laban ini punya anak lagi namanya Isakar. Berarti anak yang ke-9 dari Yakub. Muncul anak lagi ke-10 namanya Zebulon. Ini keliru, bukan Zebulan ya, tapi Zebulon. Nah, barulah doa Rahel itu dikabulkan oleh Allah. Dia punya anak. Rahel ini istri yang dicintai karena cantik sekali dibandingkan dengan Lea. Begitulah fitrah dari
laki. Tapi tentu bukan hanya karena faktor cantik secara fisik, tapi segi ketakwaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Doa Rahel dikabulkan, dia punya anak yang ke-11, Nabi Yakub. Namanya Yusuf. Kemudian dilanjutkan adiknya yaitu Binyamin. Nah, dua anak inilah yang dicintai dan disayangi. yakni oleh siapa? Oleh Yakub. Ikhwatal iman, aizakumullah. Di dalam surah Yusuf diterangkan mulai dari ayat awal, mulai dari ayat berapa itu? Ayat 3 ya. Surah Yusuf, surah yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-5 dulu. Yusuf menceritakan tentang yakni kisahnya dia bermimpi. Diceritakan mimpinya itu kepada abahnya, yakni Yakub. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Allah Jalla wa Ala berfirman, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami wahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ini ceritanya dalam tafsir, sahabat Nabi itu dalam kondisi bosan. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul ceritakan sesuatu kepadaku. Akhirnya turunlah wahyu ini. Diceritakan kisah tentang Yusuf oleh Allah melalui Nabi kita, dan Nabi kita menyampaikannya kepada para sahabat dan tentu kepada umatnya. Kata Nabi Allah Yusuf ketika masih kecil, dia bercerita, idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Sini disebutkan pada ayat yang keempat, dan ingatlah ketika Yusuf berkata, wahai ayahku. Siapa ayahku di sini? Yakub. Yakob itu menurut mereka. Ya, kalau kita sebutnya dalam Quran siapa? Yakub. Katanya kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu, wahai bapak, aku melihat ahada asyara kawkaba, ada 11 bintang, wasyamsa wal qamara, matahari, bulan, ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud kepadaku. Yusuf mewarisi kemampuan abahnya Yakub, ahli takwil, cuman waktu itu masih kecil. Abahnya ahli takwil mimpi. Dan mimpi yang benar adalah mimpinya para nabi. Dan mimpi yang benar merupakan tanda di antara tanda-tanda kenabian. Yusuf menceritakan hal itu kepada bapaknya, tetapi justru Nabiullah Yusuf diperintah untuk menyembunyikan mimpi tersebut, tidak diceritakan kepada siapa? Saudara-saudaranya. Karena Nabiullah Yakub tahu bahwa ini bukan mimpi sembarang mimpi. Ternyata Yusuf inilah nanti yang akan menjadi calon orang yang akan meneruskan, yakni cita-cita Nabiullah Yakub, mewarisi ajaran abahnya Ibrahim dan Ishak. Kata Yakub, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kata ayahnya Yakub, hai anakku,
Jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Berarti berapa saudara tadi? Ada 10 saudara. Kecuali siapa? Bunyamin. Kalau Bunyamin kan saudara satu ibu. Tapi yang dimaksud di sini adalah saudara dari istri Nabi Yakub yang lain, yaitu dari siapa? Dari Lea, dari Zilfa, dan dari Bilha. Berapa itu? Ya, 10 totalnya. 2 dengan 10, jauh berbandingannya. Dan nanti kenyataannya memang 10 saudaranya ini merencanakan rencana jahat terhadap Yusuf. Kenapa demikian? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Nabiullah Yakub ini sebagai orang yang memiliki keutamaan. Di antaranya bahwa Yakub di dalam surah Shad pada ayat 45 dan pada ayat yang sampai dengan 47, dia Yakub ini adalah orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang tinggi. Dan Allah tabaraka memberikan karunia dia, yakni akhlak yang tinggi, yang selalu mengingatkan manusia, yakni kepada kehidupan akhirat. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Shad, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar, wal absar, lagi memiliki ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatil dzikrad dar. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan anugerah akhlak yang tinggi dan selalu mengingatkan manusia kepada kehidupan akhirat. Ini yang dilakukan oleh 3 manusia yang disebut di sini, merupakan nabi yang urutannya langsung ya, Ibrahim, Ishak, Yakub, 3 berurutan. Selain itu nggak ada. Daud, Sulaiman, cuman berapa berarti? 2. Tapi ini langsung dan memiliki ilmu yang tinggi. Dan Allah memberikan keutamaan, dia selalu mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Yakub khususnya, dia adalah orang yang selalu menegakkan salat, menunaikan zakat. Di dalam surah Al-Anbiya, surat 21, yakni pada ayat 72 dan 73. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin." Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dari masing-masingnya kami jadikan mereka hamba Allah yang saleh. Kemudian Allah tegaskan bagaimana kesolehan mereka. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Fi'lal khairat. Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami.
Dan kami telah mewahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, fi'lal khairat. Ini secara umum, yaitu perbuatan yang baik, fi'lal khairat. Secara khusus, bagaimana wujud ketakwaan mereka? Yakni wa iqamus salata wa iqamas salati wa itaiz zakati wa kanu lana abidin. Di mana mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan adalah mereka hanya menyembah kepada kami saja. Ini bentuk kesolehan yang mereka miliki. Karena memang sholat dan zakat ini tidak bisa lepas, yang selalu dipertahankan dari zaman ke zaman sejak sebelumnya. Sebagaimana di dalam surah Al-Hajj, insyaallah surah yang ke-22 ayat yang ke-78 insyaallah. Allah katakan wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul mu'minin huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadza, yaitu ada di ayat yang terakhir. Kemudian ayat 1. Ya. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi. Agar supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka perintahnya adalah wa aqamus salata wa atuz zakah. Maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, berpegang teguhlah wa'tasamu billah, dan berpeganglah kalian kepada tali agama Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindungmu dan dia adalah termasuk yakni sebaik-baik penolong. Di sini disebutkan yakni syariat yang selalu dikaitkan dengan orang-orang terdahulu, yakni menegakkan salat dan menunaikan zakat. Demikian pula Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keturunan Yakub nanti, Bani Israel itu, yakni nubuah dan kitab di dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-27. Surah 29 ayat yang ke-27. Allah katakan, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwatal kitaba wa atainahu ajruhu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kata Allah tabaraka wa taala, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata, dan kami jadikan kenabian kepada mereka, wal kitaba, dan kitab, wa atainahu ajrahu fid dunya,
pada keturunan, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Nabi yang dicontoh tingkat kesabarannya dalam urusan bersabar dari ujian anak, itu Nabiullah Yakub. Kalau Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, beliau memang diuji dengan anaknya yang kafir, yaitu Kan'an. Tapi kesudahannya Kan'an tetap dalam kekafiran sampai mati. Tapi Nabi Allah Yakub ini diuji oleh anak-anak yang tidak sampai kepada tingkat kekufuran, tapi juga menjengkelkan, menyakiti hati orang tua. Bagaimana saudaranya sendiri dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Kalau bapak punya anak, anaknya banyak, terus ada salah satu anak itu dimusuhi oleh yang lain, gimana perasaan bapak? Apalagi anak yang dicintai bapak itulah yang dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Mau bela yang satu ini anak, mau bela yang lain juga sama-sama anak. Kalau orang lain mungkin masalahnya lain, ini sama-sama anak. Perkara lebih dicintai atau tidak itu mesti ada sebab. Dan boleh, wajar seorang bapak itu lebih mencintai anaknya yang lain, selama dia tidak boleh berbuat zalim. Artinya dia jauh dari keadilan. Kenapa Yusuf dan Bunyamin, Yusuf ini lebih dicintai? Karena dia memang menunjukkan irhas, yaitu tanda-tanda khawarikul ada, kehebatan calon nabi. Itu namanya irhas. Mimpi 11 bintang bersujud, itu bukan perkara remeh, apalagi Yakub ahli takwil mimpi. Ini anak yang bakal jadi nabi nanti. Faham itu Nabi Allah Yakub. Makanya seakan-akan bahwa Yakub ini terlalu dimanja, seakan-akan begitu. Padahal punya alasan kenapa Nabi Allah Yakub lebih cinta kepada Yusuf. Nah, inilah yang membuat iri hati saudara-saudaranya yang lain. Bukan berarti Nabi Allah Yakub tidak berhasil mendidik anak-anaknya yang lain, tidak. Justru contoh keberhasilan bapak dalam mendidik anak-anaknya adalah Nabi Allah Yakub. Kenapa? Karena happy ending. Apa happy ending itu? Akhirnya bagaimana? Baik akhirnya. Akhirnya menjadi baik. Sekalipun mereka berkali-kali melakukan perbuatan yang menyakitkan hati orang tuanya. Dan yang paling utama, di samping dia benci dan tidak suka kepada saudaranya, yaitu apa? Dusta. Kalau seandainya dia tidak dusta, masih terkendali. Masih bisa terkendali. Contoh habis buang Yusuf di sumur, seandainya dia jujur, kemana Yusuf? Kok nggak pulang bersama kamu? Saya masukin ke sumur, bah. Masalahnya beda kan? Tentu akan segera diambil kalau dia jujur. Tapi apa? Sebab karena kebohongan dan kedustaan inilah masalah itu berlanjut. Yusuf
selama berhari-hari di sumur, akhirnya dia dibawa oleh orang yang menemukannya, hidup di negeri asing. Tapi karena Allah menjaga Yusuf, maka ceritanya lain. Justru di balik itu hikmahnya besar sekali. Dia menjadi orang yang lebih dewasa dan siap untuk menghadapi kehidupan. Karena dia besar di istana, besar ya ini di tempat yang dia bisa belajar banyak tentang kehidupan, terutama ujian yang berat tentang fitnah syahwat. Itu hanya dialami oleh Nabiullah Yusuf. Saudara-saudaranya tidak teruji. Hidupnya ya bersama-sama dengan saudara yang lain, bersama abahnya di negeri Filistin. Beda dengan negeri Mesir yang ketika itu yakni penduduknya berbuat syirik, menyembah kepada Fir'aun. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi Allah membuat skenario untuk menempa Yusuf di tempa mentalnya menjadi orang yang tangguh. Makanya nanti menjadi pemimpin. Bukan hanya memimpin keluarganya, padahal dia termasuk anak yang kecil, tapi dia juga adalah memimpin yakni suatu masyarakat yang luas. Ini rahasia kenapa Allah tabaraka wa ta'ala membuat skenario seperti itu. Allah persiapkan Nabiullah Yusuf ini. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Nah, Nabiullah Yakub saking sabarnya itu sampai matanya buta. Itu kalau orang menahan amarah, tidak diluapkan amarahnya itu biasanya nanti ngantemnya ya, efeknya kemana? Ke fisiknya. Apa istilahnya? Ditahan, diam apa? Diempet. Ngomong pet aja nggak bisa. Apa? Diapain? Ditahan atau orang Jakarta bilang apa ya? Hah? Dipendam. Nangis dalam hati, iya. Ini nangis dalam hati juga nangis fisik. Nangis. Nabiullah Yakub itu. Kita buka dalam surah Yusuf, insyaallah, yakni pada surah ke-12. Ayat yang ke-84 kalau tidak salah. 84 sampai dengan 86. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa ya asafa ala yusufa. Saya ulang, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa bayaddat aynahu minal khuzni fa huwa kadhim. Di situ disebutkan pada ayat 84, dan Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Berarti ini kan kesedihan. Al-huzn di sini adalah kesedihan Yakub. Dan kedua matanya sampai memutih. Kedua matanya memutih karena sebab apa? Bersedih ditinggal oleh Yusuf. Yang ternyata Nabiullah Yakub nggak percaya dengan kain yang dilumuri dengan darah. Karena aneh, satu, kainnya itu tidak robek, tidak ada cakaran dari kuku-kuku serigala. Kainnya bagus. Ini berarti bohong tapi nggak ahli. Yang kedua, darahnya itu bukan darah Yusuf, bukan darah manusia. Dia tahu betul. Tapi darah kambing, darah hewan ternak. Tahu ini saudara-saudaranya ini dusta ini. Berarti saudaranya ini yang memang membuat tipu daya.
mengelabui bapaknya. Ditambah lagi yang jadi korban anak tercinta, yakni Yusuf. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Pada ayat 85, demi Allah, senantiasa kami mengingati Yusuf sehingga kami mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Ini dalil bahwa kesedihan, penyakit yang ada di dalam jiwa itu bisa mempengaruhi penyakit apa? Bisa mempengaruhi fisik. Tapi ucapan Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam sebagai ungkapan kesabarannya, qala innama ashku bathi wa uzni ilallahi wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tiada mengetahuinya. Ini contoh kesabaran Nabiullah Yakub. Saking sedihnya, ditahan, disimpan, dipendam, sampai sakit fisiknya, matanya memutih, buta. Begitu sabarnya seorang bapak atas perbuatan anak-anaknya yang nakal tersebut. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.